Seri pengajaran 3 wujud firman, Three States of the Word. Sebuah paradigma baru dalam memahami hakikat Injil Kristus. Dari hukum tertulis kepada perjumpaan spiritual dan tatanan roh yang membawa kehidupan. Salam kehidupan. Peserta TSOW, malam ini kita akan masuk dalam sesi yang keempat, adalah keterbatasan hukum Taurat. Kenapa dan mengapa? Tapi sebelumnya saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, singkapkan rahasia ini, yang kami boleh belajar dan ketika kami membuka pikiran dan hati kami, sebuah rahasia yang akan mengubahkan hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan kiranya layakkan kami untuk memahami kebenaran kerajaan sorga, sehingga kami boleh mengalami kasih-Mu, juga kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap peserta Engkau lawat, Engkau sapa, sehingga bukan perkataan biasa yang kami dengar malam ini, tetapi Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat kehidupan, saya bersyukur Tuhan izinkan saya dulu waktu saya sebelum terima Tuhan, latar belakang saya seorang engineering dan SMA saya adalah IPA. Jadi saya terbiasa berpikir secara engineer, secara teknis. Jadi itu yang disebut ilmu pasti. Ilmu pasti itu bicara tentang mempelajari materi. Ilmu fisik, ilmu kimia, matematik. Dan para ilmuwan tidak menciptakan, tetapi mereka menyelidiki, mendapati, menemukan apa yang sudah ada. Bukan sebuah rahasia, banyak ilmuwan yang dari ilmu pasti atau cendekiawan itu lebih cenderung percaya pada Tuhan. Ketika seorang astronomi melihat alam semesta, sebetulnya secara wajar, secara normal, dia melihat sebuah keteraturan, dia melihat sebuah hukum. Tetapi pakar sosial, dia akan menemukan sesuatu yang mengecewakan. Karena mereka melihat sebuah kekeosan. Karena yang satu bicara ciptaan Tuhan, yang tunduk kepada hukum. Tetapi pakar sosial ketemu manusia yang mokong sama hukum. Nah, kalau kita bicara ilmu kedokteran, saya masih ingat ada seorang sahabat yang dia meninggal karena kanker usus, kolon kanker. Gejalanya pada mulanya seperti orang diare. Diare atau mah. Tentu saja dia berpikir ini sakit mah atau sakit diare. Minum apa? Minum obat diare. Minum obat mah. Dan mungkin untuk sementara, untuk sesaat, dia juga merasakan sebuah perubahan. Rada enak. Atau katakan orang terkena virus. Kena sakit tifus. Saya pernah sakit tifus. Misalnya dia merasa itu kena masuk angin. Dia beli apa itu? Panadol atau obat penurun panas yang lain. Dan tentu saja ada perubahan untuk sebuah waktu. Kita lihat ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi apa yang terjadi? Penyakit itu nggak sembuh.
kambuh lagi. Kalau itu sakit tifus, dia akan panas lagi. Minum aja. Apa itu tolak angin, apa itu obat penurun panas. Dia akan reda, enak. Teman, sahabat, kenalan yang sakit cancer, colon cancer, usus. Itu sebelum dia mendapati akhirnya, ternyata penyakitnya adalah cancer. Dan hari ini dia meninggal. Ini cerita yang menyedihkan. Ketika orang yang sakit tifus atau sakit kanker usus itu, dia coba mengobati dengan, kalau tifus itu dia mencoba mengobati dengan masuk angin atau demam, tidak akan sembuh. Karena tifus itu bukan bakteri. Tifus itu virus. Ketika penyakit kanker usus itu diobati dengan diare, obat diare atau obat mah, dia tidak akan sembuh. Karena dia itu bukan penyebabnya, bukan bakteri. Tapi sebuah kerusakan sel. Mari kita berpikir, ilmu kedokteran, ilmu teknik, dia melihat sebuah sistem. Dia harus berhadapan dengan sebuah tatanan. Nah, seorang ilmuwan namanya Albert Einstein, dia menggelitik dan mengingatkan kita, we cannot solve our problem with the same level of thinking that created them. Kita tidak bisa menyelesaikan sebuah problem dengan level berpikir, dengan level teknologi yang sama atau lebih rendah dibandingkan dengan level problem di mana problem itu terjadi. Dan buat saya, konsep ini sangat mengena dan membuat saya menjadi sangat yakin tentang apa yang dibawa Kristus. Seperti Rasul Paulus berkata, aku tidak malu mengakui, percaya kepada Injil. Karena Injil adalah kuasa yang mampu menyelamatkan. Jadi kalau masuk angin, kita cukup tolak angin. Kalau radang infeksi, itu diselesaikan dengan antibiotik. Tapi kalau virus, itu hanya oleh antibodi atau vaksin. Tapi kalau kanker, kita nggak bisa mengobati kanker dengan tolak angin. Kita tidak bisa mengobati kanker dengan antibiotik. Ada amin? Kita tidak bisa bahkan mengobati kanker dengan vaksin. Dan saya mendapati Alkitab menyingkapkan yang tidak pernah disingkapkan oleh kepercayaan manapun. Apa itu dosa? Semua kepercayaan mendefinisikan dosa adalah perbuatan. Tidak salah. Tetapi sebenarnya dosa, hakikat dosa seperti sebuah massa, sebuah benda. Ketika orang atau ilmuwan menemukan apa yang disebut kuantum fisik, fisika kuantum. Dan itu merevolusi kehidupan dan teknologi yang kita alami hari ini. Anda bisa melihat lewat Zoom, internet, smartphone, itu lahir dari pemahaman kuantum fisik. Teknologi wireless, belanja online, itu semua lahir dari kuantum fisik. Di
Di mana ilmuwan menemukan hakikat sebuah massa atau benda bukanlah materi, tapi energi gelombang. Nah, Alkitab menyingkapkan pelanggaran manusia pertama bukanlah pelanggaran terhadap sebuah moralitas. Jadi dosa ini hakikatnya bukan tentang moralitas. Jadi kita sebelum kita mengalahkan dan menyelesaikan satu problem, kita harus mendefinisikan dengan benar apa itu problem itu. Amin. Kalau orang dokter tidak atau gagal mendiagnosa sebuah penyakit, maka penyakit itu nggak bisa sembuh. Dan itu sangat engineering buat saya. Itu sangat teknikal. Dan kita bukan rahasia lagi berapa dokter gagal atau salah mendiagnosa sebuah penyakit. Dan itu berakibat fatal bagi si pasien. Saya punya teman yang hampir mati karena dia berobat ke dokter dan salah diagnosa. Livernya rusak. Saya punya teman dia meninggal karena dia diobati dan menghantam livernya. Karena dokter tidak tahu bahwa dia tidak tahan kepada obat itu dan sebagainya. Tidak mudah, saya nggak ingin nyalakan dokter itu. Tapi sebuah penyelesaian, sebuah problem solving, itu harus memiliki satu pemetaan masalah secara utuh dan lengkap. Jadi masalah dosa ini bukan moralitas, tetapi sebuah pelanggaran terhadap sebuah tatanan. Yang dimana hadirnya sebuah kuasa yang membawa kematian. Ini bukan soal kesalahan pelanggaran moral. Yang membawa kerusakan diri, identitas, dan kematian. Dan kerusakan itu tidak dapat dipulihkan. Ibarat sebuah kanker tidak dapat disembuhkan dengan obat biasa. Melainkan tidak dapat dipulihkan dengan sebuah peraturan demi peraturan. Saya ajak kita bukannya terima dengan iman, kita berlogika. Atau dengan kata, kita memakai akal budi. Karena Injil Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan dengan oleh akal budi. Walaupun ada hukum-hukum yang masuk akal budi seolah-olah beyond of logic. Contoh, bumi bundar kalau bulat, kalau kita tidak memahami keberadaan gaya gravitasi, itu tidak logis. Kan jungkir, kan ceblok. Tapi kalau orang tahu ada keberadaan gaya gravitasi, itu logis. Saya pernah waktu training di Kanada, salah satu peserta anak muda, seorang mahasiswa, dia berkata, "Om, kalau begitu, sorga itu logis ya, masuk akal ya." Oh, masuk akal. Hanya orang yang sombong saja berkata, Tuhan itu nggak ada. Pencipta itu nggak ada. Saya katakan dia sombong. Kalau orang mau merendahkan diri sedikit aja, dia harus mengakui. Pakai akal budi. Kalau Anda masuk sebuah rumah, ada taman yang teratur. Ada rumput yang terpelihara. Ada pohon bonsai yang rapi. Apakah Anda percaya itu kebetulan semua seperti itu? Pasti ada tukang kebun yang menata. Anda nggak perlu ketemu tukang kebunnya. Tapi keteraturan taman itu, Anda nggak perlu lihat. Hanya orang yang sombong aja, pokoknya nggak mau kalah. Oh enggak, itu rumput tumbuh-tumbuh sendiri.
Sebuah kerusakan yang tidak dapat dipulihkan oleh peraturan. Melainkan buat saya oleh suatu penebusan. Penebusan dua macam, pengampunan dan perjanjian. Di mana pengampunan darah Yesus itu membuat dosa diampuni, simptomnya, dampaknya diselesaikan. Tetapi salib oleh dimensi perjanjian membuat kuasa dosa itu dihentikan. Kalau tidak, hidup kita akan memproduksi dosa lagi. Yang kedua, kuasa kehidupan harus dinyatakan. Sampai di sini saya percaya Anda masih sebagian agak bingung. Jadi hakikat dosa bukanlah sebuah pelanggaran semata-mata, tetapi sebuah spiritual mutation yang merubah manusia dari divine nature yang immortal menjadi makhluk fana yang mengalami kematian. From divine nature to be a sinner. Sehingga dosa tidak hanya bicara perbuatan dosa. Tetapi hakikat dosa adalah keberadaan dosa yang menghasilkan perbuatan dosa. Semua kepercayaan bicara dosa itu adalah perbuatan dosa. Dan saya ingin menggelitik dan membangkitkan kita. Fokus kita jangan paranoid terus kepada perbuatan dosa. Kalau orang kena tifus, jangan paranoid terus hanya soal demamnya. Kita harus selesaikan demamnya dengan obat penurun panas. Ini karena saya pernah sakit tifus. Tetapi akarnya adalah sebuah infeksi di usus. Dan virus itu yang harus dikalahkan dengan tubuh. Oleh sebab itu orang yang kena sakit tifus, dia harus mengalami 3 treatment. Penurun panas, antibiotik untuk radang ususnya. Dan dia harus makan yang bergizi supaya tubuhnya kuat. Antibodinya tumbuh, virusnya dikalahkan. Ini namanya joker. Dia mengalami mutasi karena dia hidup dalam apa? Kuasa kebencian, kemarahan. Jadi dari orang baik jadi joker. Ini kan mutasi. Demikian Lukas, mutasi dari wong desa dadi anak Tuhan yang diberkati. Nggak, wong desa juga diberkati. Saya juga diubahkan dari madesu, gitu ya. Frustasi menjadi anak Bapa. It's about mutation, transformation. Jadi fokusnya yang lebih utama kepada keberadaan dosa, bukan nembak perbuatan dosa. Nah, saya ingin menggelitik dan coba renungkan khotbah yang kita dengar. Seringkali ngomong apa? Yang ditembak, perbuatannya. Oh, kita harus juga mengingatkan perbuatan. Kita harus melawan. Tetapi akarnya bukan di situ. Nah, ketika dosa itu terjadi, manusia tidak kehilangan peraturan, manusia tidak kehilangan agama, tetapi kehilangan hubungan. Kehilangan kehadiran surga yang menopang kehidupan manusia sebagai makhluk ilahi. Sehingga gelombang supply. Jadi kalau di sini wifi-nya off, maka siaran ini nggak jalan. Wifi ini nggak kelihatan.
Tadi saya diinfokan oleh staf, Pak, level wifi-nya kurang bagus malam ini. Ya kita doakan supaya lancar. Semuanya nggak kelihatan. Tapi itu menentukan. Hari ini dengan teknologi wireless, kita ini sangat bisa membayangkan. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Alkitab. Dan ini saya katakan keren abis. Kebenaran firman. Keren. Dan di situ tidak ada kitab yang menyingkapkan seperti ini. Kepercayaan-kepercayaan yang lain. Jadi ketika manusia jatuh dalam hubungan ini, kontak ini, koneksi itu putus. Dan dalam hukum fisika, ketika terang itu energi, terang itu kan energi dan panas. Bukan dingin dan gelap. Gelap itu terjadi karena ketiadaan terang. Dingin itu terjadi karena ketiadaan kalori. Sehingga ketika suplai itu hilang, maka gelap itu eksis. Maut itu punya pijakan untuk masuk. Jadi dosa itu punya adik namanya, punya saudara namanya maut. Saya nggak tahu adik atau kokonya. Nah kita terus ngomong dosa terus, lu nggak pernah bicara maut. Dosa pun kita hanya bicara perbuatan dosa. Jarang sekali pengajaran atau firman ya kalau saya amati menyingkapkan dan mengajarkan kepada umat Tuhan tentang nature dan keberadaan dosa. Yang tinggal eksis di dalam kita. Yang kita warisi dari nenek moyang maupun orang tua. Karena kita produk dari ayah ibu kita. Yang adalah orang berdosa. Tapi bagaimana tubuh dosa ini harus didormenkan bahasa Inggrisnya. Dinonaktifkan. Nggak bisa hilang. Tapi bisa dinonaktifkan. Nah gimana hilangnya Pak? Kalau Anda sudah memakai tubuh kemuliaan. Oke. Lihat. Demikian maut, dosa juga maut. Jadi dosa itu bersaudara dengan maut. Demikian maut menjalar karena dia menemukan dosa. Nah, Roma 5:12 katakan maut itu datang, dia landing karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi mengejutkan ayat 14, maut berkuasa dari Adam sampai Musa, termasuk mereka yang tidak berbuat dosa. Makanya kadang-kadang saya sadar baca Alkitab ini memang gak gampang. Sedih loh, ini berbuat dosa, ini tidak berbuat dosa. Tetapi mereka adalah orang berdosa. Jadi maut itu bisa berkuasa ada perbuatan dosa atau tidak. Walaupun manifestasinya berbeda. Jadi karena pelanggaran satu orang di dalam kuasa maut. Maut masuk. Dosa dan maut. Nah, hukum Taurat itu adalah hukum tertulis yang terbagi 3. Dekalog, Cukim, dan Mispahtim. Bahasa Ibrani. 10 perintah Allah, tata cara ibadah, dan hukum keadilan. Dan di mana posisinya? Sebab memang terjadi sebuah pembatalan dari ILT 3. Saya akan coba bandingkan dengan Ibrani 7 terjemahan baru.
Ibrani 7 terjemahan baru. Ibrani 7 ayat 18. Oke. Memang hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak punya kekuatan karena tidak berguna. Begini. Sebab memang terjadi sebuah pembatalan dan perintah yang lemah, tidak bermanfaat. Yang dikeluarkan sebelumnya melalui dia. Oleh Tuhan. Tetapi perintah itu tidak berdaya melawan akar dari problem. Kenapa? Sebab dia fungsinya bukan menyelesaikan problem. Dia fungsinya adalah sebagai petunjuk untuk orang menemukan sebuah solusi sebenarnya. Dia adalah GPS. Dia adalah mapping orang untuk ketemu. Dia adalah bayangan. Dia adalah tutor. Jadi bukan dibatalkan. Makanya kita harus cerdas. Tidak terjebak dengan kata, oh batal, buang. Bukan. Tetapi sebaliknya memang dia tidak bisa memberikan solusi. Daftar menu makanan di rumah makan itu petunjuk. Tapi orang lapar ketemu daftar menu ya tidak bisa wareg. Tapi bukan berarti daftar menu itu tidak berguna. Mulai ngerti ya? Ini gambarannya. Nah, kenapa hukum Taurat itu bukan sebuah solusi? Tetapi, kalau saya ngomong hukum Taurat itu peraturan tertulis. Tetapi kita juga bukan mengatakan itu kita buang. Jadi, mari kita ini tidak terjebak dalam istilah bahasa yang terbatas. Si penulis itu ingin menyingkapkan sesuatu yang sebenarnya di balik kata-kata itu harus kita tangkap view-nya, gambar besarnya. Nah, kenapa hukum Taurat itu punya keterbatasan atau punya kendala? Yang pertama, karena dia disampaikan dalam bentuk peraturan, dia punya dilematis. Siapa yang melakukan akan hidup, tetapi siapa yang tidak setia, dia akan terkutuk. Lah susahnya, dari 100 orang, 99 tidak setia. Termasuk Anda dan saya. Jadi sudah gagal semua. Bisa masuk, tapi syaratnya harus bisa push up 1000 kali. Dari 1000 orang sing kuat push up 1000 kali itu sopo gitu ya. Ya mungkin ada orang extraordinary ya. 1 di antara 1000, 100 kali. Tiap kali 100 ping 10. Yang lain. Saya punya staff, saya tidak sebutkan namanya. Push up 1 kali belum kuat ya. Dia baru belajar untuk push up. Jadi saya pernah jadi dosen dan sekarang pun jadi dosen. Kalau dosen kasih 10 soal, 2 salah. Mahasiswa melakukan kerja benar, 2 salah, dapat berapa? 8. Tapi sifat hukum Taurat tidak begitu. 10 soal, Anda betul 9. Salah 1. Nilai kita 0. Lah kok ngono? Ya inilah keberadaan hukum Taurat. Anda mau ikut? Saya mau. Soalnya akeh gak lulus. Bisa. Tapi dia punya nature seperti ini. Jadi mispatim ini, keadilan ini semua adalah bayangan. Cukim pun memang ditiadakan. Ini masih berlaku, tetapi dengan sifat yang berbeda. Nanti kita akan belajar. Bukan lagi menjadi
hukumannya itu dihilangkan, ditahan. Yang ini ritualnya dihilangkan, tetapi maknanya, arti simbolisnya tetap berlaku. Menyingkapkan sesuatu. Jadi ini dibahasakan ya digenapi, ya diteguhkan, ya dibatalkan. Bingung tak? Jadi sebagian orang tuh berkonflik teologi, batal. Satunya berlaku. Dan di dalam dunia sains ternyata ada kasus. Elektron itu ya partikel, ya gelombang. Mari kita keluar dari logika either or. Kalau kita bicara ruang, saya di sini, saya tidak bisa di sana. Tetapi hukum kuantum atau omnipresent dari Tuhan, Tuhan bisa di sini, Tuhan bisa di sana. Jadi kadang-kadang orang terjebak, saya ketemu Tuhan di sini, berarti tidak mungkin Tuhan di sana. Ternyata Tuhan di sini, Tuhan juga di sana. Bentar. Satu pengharapan yang lebih baik melaluinya kita mendekat kepada Tuhan, Elohim. Jadi ini dia tutor, penuntun. Yang kedua, nah ini. The essence of sin is not merely about transgression but spiritual mutation, a power of death that transforming the first man from divine nature to a sinner. Seperti tadi saya sudah bagikan. Jadi itu sebuah kekuatan yang mentransformasi. Apa itu cancer? Sel yang bermutasi. Dan itu tidak mudah dikalahkan. Beda dengan bakteri. Bakteri sama virus saja beda. Dunia goncang oleh karena virus. Coba itu bakteri. Jauh lebih gampang. Anda tahu virus itu apa? Dia adalah makhluk. Ya benda, ya makhluk. Setengah benda, setengah makhluk. Bohopo itu. Maka bisa dimainkan, bisa saya nggak tahu ya, saya nggak ahli biologi soalnya. Ya, oke. Jadi kendala hukum Taurat itu karena manusia itu adalah makhluk berdosa. Padahal Taurat ini untuk bisa diterima cocok untuk orang yang tidak punya kodrat dosa. Jadi dahulu aku hidup tanpa Taurat, tapi sesudah dikasih Taurat, justru dosa itu malah hidup. Jadi ada orang dikasih antibiotik, itu alergi. Nangkep saudara? Gak malah sembuh, malah mati. Anda tahu namanya alergi itu dalam ilmu kedokteran ada. Karena memang tubuhnya bukan antibiotiknya yang salah, bukan berarti itu racun. Tapi obat itu tidak cocok. Sehingga apa yang perintahnya yang sebetulnya obat yang mestinya menyembuhkan justru membawa kematian. Ya, ini omongannya Paulus. Jadi hukum Taurat itu kudus. Tapi yang kudus ini justru membawa kematian. Ini yang Paulus itu sudah nyingkapkan. Tetapi tidak disadari. Jadi orang itu bisa keluar, bisa mati. Lihat. Karena dia immoral, anak yang bungsu. Tetapi orang bisa terhilang dan mati karena terlalu bermoral. Memuja moral dan fokusnya pada moral. Sehingga dia
tertipu, dia fokus pada moral. Padahal moral itu hanya ekspresi dari sebuah kebenaran. Bukan kebenaran itu sendiri. Makanya Tuhan pengajarannya semua tentang keberadaan. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Anda lihat khotbah di bukit, itu bahasa Inggrisnya beatitude, ucapan bahagia. Beauty attitude. Bless you are. Diberkatilah engkau yang adalah, bukan engkau melakukan. Karena engkau you are, so you do. Bukan you do, you are. Diawali you are, so you do. Orang baik menghasilkan perbuatan baik, ucapan yang baik, sikap yang baik. Sementara Taurat mengajarkan petunjuk perbuatan-perbuatan baik. Tetapi tidak menyentuh keberadaan sumber orang menghasilkan perbuatan baik. Nah, jadi Taurat itu rohani. Ibarat seorang bayi dikasih stik. Orang Jawa bilang keloloten. Dia nggak tambah sehat, dia mati. Karena dia tidak bisa mencerna. Anda lihat kalau bayi sudah mulai tumbuh, dikasih daging pun diapakan? Di blender orang bilang. Betul ya? Itu anaknya Lukas sebentar lagi kalau sudah di blender ya. Kalau daging steak mbok kasih ya Bapak Edan gue. Nangkep. Karena di situ Pak Guana kok sentimen sama saya. Jadi gizi yang ada dalam hukum Taurat, daging ini nggak bisa dicerna oleh seorang bayi. Karena nature-nya bayi itu nggak sanggup. Nah, terus cocoknya apa? Susu. Gitu loh saudara. Aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Yang ketiga, hukum Taurat itu tidak ada kuasa kehidupan. Jadi kalau orang sakit, banyak orang tidak ngerti. Waktu saya ngerti nih, oh saya jadi mulai tanda petik anti obat. Artinya bukan saya anti obat. Yang saya fokuskan bagaimana tubuh saya bisa menyembuhkan. Karena ternyata apotek paling lengkap, paling hebat itu adalah di mana? Bukan apotek Kimia Farma, bukan apotek Budi Farma. Pokoknya farma-farma itu di dalam tubuh Anda. Ide vaksin itu sebetulnya membangunkan, membuka apotek, obat yang diapotek di dalam tubuh kita. Kalau itu bisa dikeluarkan, semua penyakit itu bablas. Cancer pun bablas. Tapi bagaimana itu bisa keluar? Tubuh itu butuh asupan, energi. Jadi everything is energy. Saya pernah ketemu seorang teman berdiskusi, sharing, saya mau liburan. Wah, ini ada promosi tiket. Oh, mana. Ke Hong Kong kemana? Cuma 2 juta, 3 juta. Pulang pergi. Wah, gimana? Lihat. Dibuka. Wah, promonya wis entek. Tapi terus teman saya satunya, sing penting itu duduk promo. Sing penting iso bayar. Betul juga. Ada promo ke Hong Kong pulang pergi 3 juta. Yang baca orang yang punya duit cuma 1 juta. Tetap nggak bisa beli. Bukan musim promo. Ke Hong Kong itu 10 juta pulang pergi. Tapi orang ini duitnya 100 juta. Tetap bisa beli.
Loh. Betul? Jadi sebetulnya problem itu bukan berat tidaknya, berapa kekuatan yang mengatasi. Yang ada di dalam hidup kita. Jadi Tuhan datang, Bapa memberikan hidup yang kekal. Zoe, Zayim, dan hidup itu ada di dalam anak. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Nah, barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki. Dan Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki kehidupan. Yang dimana adalah source of energy untuk transformasi. Sumber kekuatan energi yang merubah, mampu mematahkan kuasa dosa. Karena kuasa harus dikalahkan dengan kuasa. Kenapa pesawat terbang itu bisa terbang? Karena kuasa atau gaya gravitasi dilawan oleh gaya aerodinamik. Makanya orang Kristen tidak boleh anti kuasa. Because life is about energy. Kalau tubuhmu kurang energi, engkau akan lemah. Kita butuh energi. Dan kerajaan yang bicara tentang power and authority. Bagi dia yang bertahta. Bagi dia. Apa yang Yesus tegur kepada ahli Taurat, engkau menyelidiki kitab suci. Bukan salah, tetapi tulisan-tulisan itu tidak mempunyai hidup. Tidak ada energi di situ. Itu hanya sebuah mapping peta. Itu adalah daftar menu. Bukan salah, bukan kita buang. Itu adalah petunjuk untuk orang menemukan wujudnya. Siapa wujudnya? Engkau enggak datang kepadaku. Akulah wujud dari kitab suci itu. From Genesis to Revelation is all about Christ. Kita sudah belajar dalam session yang ketiga. So beautiful. Bagaimana pengtahiran orang kusta dipercik 7 kali. Bagaimana aman dengan gaya yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Suruh selolop 7 kali. Bagaimana Yesus mulai Getsemani sampai Golgota, dia mencurahkan 7 kali darah. Sehingga secara eksplisit atau implisit dia ingin menyampaikan, aku tidak hanya datang untuk mengampuni dosa, tetapi untuk mentahirkan kau dari semua kusta dan kotoran, kutuk yang ada di dalam hidup, kata Tuhan. Terima 7 percikan darah dari Kristus yang merubah kuasa dosa di dalam hidup kita. Saya ngomong ini saya merinding. Kebenaran ini luar biasa. Akulah wujud. Engkau nggak datang pada aku untuk memperoleh hidup ini. Jadi kata hidup yang kekal ini seringkali membuat orang istilah ini membuat orang tuh salah baca. Sebab dalam bahasa aslinya Zoe itu bukan kekal, itu adalah jenis hidup. Dalam bahasa Yunani itu ada bios, biologi, suke itu psikologi. Tapi yang dipakai itu Zoe, Saim, is uncreated life, is God's life. Yang diimpartasikan dalam orang yang tidak lahir dari keinginan laki-laki, tapi lahir dari Allah. Benihnya itu yang Anda harus terima
Dan tidak berhenti di situ. Itu seperti biji. Dan kita harus masuk dalam memahami kebenaran bagaimana membuat biji itu tumbuh. Bagaimana energi hidup di dalam biji itu bisa dikeluarkan. Saya punya rekan Pastor Widi dari Wonosalam. Saya nggak tahu apakah beliau hari malam ini lihat. Beliau cerita pada saya bagaimana nanam pohon jati, biji jati. Dia butuh panas yang cukup. Lah kalau nanamnya musim rendeng itu musim hujan mendung-mendung ini, panasnya kan kurang. Nah, dirangsang distimulate dirangsang dengan digoreng tanpa minyak, disangrai supaya bangun. Berapa menit itu Pak Widi yang tahu. Kalau yang nggak tahu goreng ya kebablas, mateng, mati. Jadi itu harus pas. Setelah itu baru ditanam. Idenya apa? Saya harus tahu. Men-trigger biji itu bangun. Kehidupan di dalam itu bangun. Itu ada caranya. Firman itu memberi petunjuk bagaimana caranya membangunkan benih itu yang di dalam Anda, yang lahir oleh Roh. Jadi spiritual mutation itu harus dilawan dengan kuasa kehidupan yang mampu merestorasi kembali. Makanya Adam pertama adalah living being, makhluk hidup, tapi Adam yang kedua, Adam yang terakhir adalah yang memberi hidup. Life giver. Pemberi hidup. Itu ide itu nggak ada di kepercayaan lain. Nggak ada, saudara. Yang membuat saya yang Tuhan taruh ini, saya khawatir kekristenan ini diajarkan terjebak dalam cara, pola, paradigma agama. Padahal apa yang mau disampaikan Tuhan itu beda dengan paradigma agama. Dosa dan maut, kendala hukum Taurat, itu 2 in 1. Tadi itu. Orang mau dosa, berbuat dosa maupun tidak. Maut itu tetap, kalau dia punya pijakan, dia masuk. Makanya ada satu seminar yang kita adakan. Dalam lain waktu kita akan menyelenggarakan. Kenapa orang baik mengalami hal yang buruk? Kita akan bicara dalam seminar 12 Desember. Menemukan jubah yang hilang. Bicara bagaimana kerusakan yang terjadi itu. Bagaimana kita menerima kuasa anugerah yang secara bertahap itu memulihkan. Sehingga kita diubahkan, ditransform from level to level. From glory to glory. Jadi sebenarnya ketika dosa itu ada 2. Satu penghakiman, satu dakwaan. Luput di sini ini masih ada di sini. Dikepung 2. Yang satu mendakwa, yang satu menghakimi. Tauratnya juga nuntut. Maut itu, wah, oportunis banget. Daud, waktu dia berzina, dia sudah diampuni dosanya. Tapi mautnya masih masuk. Pedangnya masih masuk. Hari ini sedikit sekali orang bicara soal keberadaan kuasa maut. Dan orang di Ninabobokan, oh terima Yesus, sudah nanti beres semua. No. Yesus
bukan hanya sebuah sistem kepercayaan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita harus tahu caranya, kuncinya apa yang disediakan. Bukan hanya yang tersedia, tapi bagaimana mengambil apa yang sudah disediakan. Kalau ada seseorang memberi Anda mobil atau sepeda motor kepada orang yang tidak punya kendaraan, tiap hari dia jalan kaki atau dia naik sepeda, dia dibelikan sama seseorang yang baik hati sepeda motor, dan sudah BPKB-nya atas namanya dia, tapi sepeda motor itu di showroom dan dia tidak tahu. Atau dia tahu, tidak tahu jalannya ke showroom sepeda motor itu. Jadi dia sudah punya sepeda motor belum? Oh, pinter dia. Ya sudah, ya belum. Ya itu loh. Itulah yang sudah, belum. Sama sih bener, ya dua-dua bener. Sudah wong namanya dia kok. Tapi ya belum. Wong sik manggung di showroom. Sudah sampai sana lah kunci hilang. Yo gak bisa juga. Jadi harus lengkap. Sudah punya kunci nih, bensin entek. Dia gak bisa mengalami sebuah realita. Jadi orang yang punya sepeda motor. Nah itulah Tuhan bilang, aku berikan kau kunci. Bukan hanya yang disediakan, artinya kunci. Jadi kalau gini, engkaulah Petrus di atas batu kan bangun gerejaku, itu tak sediakno kerajaan sorga. Tapi bagaimana ngambilnya, engkau harus punya kunci. Yang satu kasih karunia, yang satu kebenaran. Wow. Tidak berlaku bukan berarti tidak ada. Kuasa maut itu bukan tidak ada. Tetap ada. Karena maut belum dimasukkan Gehenna, lautan api. Dia eksis. Ada di bawah bumi yang namanya Sheol, Hades. Ada di dalam laut secara gaib. Alam gaib. Di mana Pak? Baca Wahyu pasal 20 ayat 13. Maut dan orang-orang yang mati dikeluarkan dari laut dan di atas atmosfer ini. Sehingga kita sudah belajar bukan hanya jadi orang benar, tapi jadi man of covenant. Anda dan saya minta tanda darah. Toh. Yang kelima, Taurat itu bukan hakikat dari original design. Makanya dia adalah peta petunjuk untuk kita kembali menemukan wujud yang mampu mengembalikan, memulihkan kita pada di original design. Ketika Tuhan menjadikan Adam, dia tidak memberi peraturan. Dia memberi tatanan. Dia memberi hubungan. Dia memberi warisan. Coba perhatikan. Satu, marilah kita menjadikan manusia menurut peta dan gambar. According our likeness. Di situ saya menangkap sebuah makna. Tuhan menjadikan manusia menjadi pasangannya. Bukan malaikat. Karena yang serupa cuma satu makhluk satu ini. Dan Tuhan mencurahkan seluruh gairah cintanya kepada makhluk ini. It's not religion, but a relation in covenant.
is not to be a religious but to be a God's soulmate. Nah, inilah kata arti menjadi imam, penyembah. Makanya melewati perjanjian Anda tidak ketemu sebuah regulation, tetapi identitas, intimacy, and restoration. Identity, intimacy, and restoration. Yang kedua, biarlah mereka berkuasa. Jadi di original design, manusia disiapkan untuk memerintah. Bukan jadi bal-balannya nasib. Mari kita minta. Mari kita punya urapan ora terima. Di satu sisi ya harus terima, menyerah. Di satu sisi jangan terima. Ucapan saya ini bisa disalah ngertikan, tapi maksud saya bukan tidak bersyukur. Aku tidak didesain seperti ini, bisa gitu. Amin. Aku tidak didesain sakit-sakitan. Aku lahir tidak didesain untuk kekurangan terus. Bahkan Tuhan tuh nantang, lihat itu burung. Jadi kalau ada kekurangan, itu bukan Tuhan tidak nyediakan, ada yang menghambat. Kan begitu. Nah, kita harus bisa buka. Yang ketiga, Tuhan tidak menjadikan manusia budak. Makanya dimulai dari perbudakan Mesir. Di mana yang dianggap dewa itu adalah Raja Mesir, yang lain itu kayak binatang. Tetapi pembebasan Tuhan ke atas bangsa Israel itu mematahkan bahwa hanya raja-raja yang dianggap manusia yang lain itu kayak binatang. No, setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. To be a priest, king, and son. It's not religion. It's a relation, intimacy. It's not religion, dominion. It's not religion, it's inheritance. Sebuah warisan. Dan kita sudah belajar bagaimana, siapa itu anaknya Onassis, Christina Onassis. Saya lupa siapa itu. Ibunya meninggal umur 3 tahun. Termeterai sampai dia dewasa. Meterai itu lepas. Wah, siapa mau dewasa, siapa mau atin balik. Supaya kita bisa ngambil warisan kita. Oh Yesus. Ada hal-hal yang gak bisa kita ambil sebelum kita dewasa. Pak Lukas punya sepeda motor. Si El gak boleh naik sepeda motornya dia. Nyetir gak boleh. Biarpun itu punya bapaknya. Karena masih kecil. Amin. Jadi the original design bukan peraturan. Tapi relation. Peraturan itu sebuah ekspresi, manifestasi, bayangan dari hakikat itu. Jadi materi itu yang kelihatan tuh sebagai impact dari energi. Makanya Nabi Yesaya berkata, nubuatkan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan. Jadi Yesaya menubuatkan, kalau saya bahasakan, nanti Tuhan itu tidak lagi memberikan Taurat baru yang lebih baik, tulisan hukum yang lebih baik secara tertulis, tapi satu pribadi yang di dalam dialah firman, dan di dalam dia adalah anugerah, kasih karunia dan tatanan kebenaran. Adalah Kristus. Jadi Kristus itu adalah tokoh yang paling diperdebatkan. Lagu apa ini? Terus
Ya, sebab kebenaran yang disampaikan ini adalah kebenaran yang paradigmanya tidak terpikir oleh seorang ahli Taurat namanya Nikodemus. Dia doktor dalam hukum Taurat. Tapi Yesus bicara tentang hukum roh. Dia bicara telepon kabel, Yesus bicara smartphone. Lu piye toh? Coba Anda tuh hidup 50 tahun yang diceritani smartphone, lo gak bingung. Kayak apa sih? Lu orang itu bisa telepon, lu pengira negara orang gak kabel. Lu piye orang gak kabel piye? Tanya engkong-engkong kita. Mbah kita, kalau misalnya masih hidup ditanya, lu piye toh? Anda tahu suku di Papua aja. Kalau lihat pesawat terbang itu masih bingung. Kok ada burung besi ya? Kok bisa terbang? Besi kok bisa terbang? Dia nggak bisa bayangkan. Burung besi, makanya pesawat itu burung besi di sana. Tapi itu happen. Sebuah paradigma baru. From regulation to a person. Because the ultimate state of truth is not letter of regulation, but a person. Christ Jesus. Jangan biarkan Anda menjadi pengikut hukum tertulis. Kesetiaan kita bukan pada hukum tertulis. Kesetiaan kita kepada Kristus pribadi. Dan bagaimana kita mengenal Kristus? Melalui firman Alkitab ini salah satu. Tetapi yang digabung di mana Roh Kudus mengubah bahan ini menjadi sebuah roh dan kehidupan. Bukan berarti kita tiadakan Alkitab, bukan. Karena kita belum sempurna, ceknya harus di Alkitab. Tetapi cara melihat Alkitab itu bukan lagi hukum tertulis, tapi hukum roh dan kehidupan. Jadi membuat kita nggak hanya berhenti percaya Yesus, tapi mengenal Tuhan. Yang masih kelima, the original design is not religion, tapi kingdom. Nomor 5. Dan Taurat tidak bicara kingdom. Makanya Yesus tidak disebut anak Musa. Kenapa anak Daud? Karena nuansa kerajaan itu hanya ada di dalam Daud, raja yang seorang imam. Bagaimana penyembah dan pejuang, imam dan raja itu jadi satu, itu dimulai dari Daud. Itulah Melkisedek, seorang imam yang raja. Makanya Tuhan itu raja. Anda perhatikan, yang tinggalnya tahtanya di bait suci. Padahal kalau dipikir raja itu tahtanya di mana? Di istana. Tapi Tuhan itu adalah raja yang tahtanya di bait sucinya. Not in the palace, but in his temple. Anda lihat. The Lord be throned in his temple. Jadi Tuhan itu raja yang imam. Kingdom yang priest. Dan itu yang mau dibawa kepada kita. Jadi Anda mau ditransformasi menjadi kingdom of priest. Itulah the original design. Karena Adam diciptakan, dia seorang putra, son, dia seorang imam, dan dia seorang raja. Yesus memanggil kita supaya dari orang berdosa menjadi orang benar, dari bayi rohani kita dewasa, di mana keimaman kita mulai tumbuh, rajanya kita ini mulai muncul. Amin. Dan ketika kita makin akil balik, maka fasilitas warisan itu tersedia buat setiap anak. Itu cara berpikir kita. Sehingga hukum Taurat ini sudah.
Nah, yang keenam, ini 6, lupa kasih nomor. Di dalam hukum tertulis itu seperti Paulus bilang, dusta dosa itu menipu kita. Sehingga dosa bukan hanya sebuah pelanggaran, sebuah dusta. Kain itu percaya bersama dustanya dosa. Sehingga dia membunuh adiknya. Gitu loh, saudara. Jadi membuat dia sanggup menjadi pelayan perjanjian ini tidak terdiri hukum tertulis tapi roh. Sebab hukum tertulis itu mati. Bukan cuma mati, mematikan. Bikin orang mati. Jadi kalau kita baca ayat Alkitab dalam paradigma hukum tertulis, itu deception dan kematian. Karena tidak ada kehidupan di dalam tulisan itu. Membawa orang di mana salah satu gelarnya iblis itu apa? Pendusta. Dan dia bapak, bosnya bujuk, ahlinya bujuk. Dan dia bisa bersembunyi di dalam perintah yang luhur. Apa yang disebut doktrin yang benar. Saya nggak ngomong doktrin yang salah. Tetapi jubahnya, tulisannya benar, rohnya diganti. Jadi kalau gini, orang itu bajunya orang ini, tapi orangnya bukan orang itu. Anggap saja. Bajunya punyanya orang ini, ayatnya punyanya Tuhan, isinya diganti. Itu ngeri sekali. Nanti kita tunjuk. Jadi ketika kita terjebak benar salah, mari kita lihat Ulangan 30:19. Ini ulangan itu kan kesimpulan. Pasal 30 berarti apa? Kesimpulan dari kesimpulan. Ini Musa loh. Dia ngomong pada akhirnya aku hadapkan kepadamu apa? Kehidupan dan kematian. Bukan benar salah. Jadi fokus kita kemana kehidupan itu ada. Itu kejar. Bukan mana benar mana salah dulu. Salah satu aplikasinya adalah apa? Mengampuni. Mengampuni itu adalah tindakan yang melampaui benar salah. Pengampunan itu melewati apa yang disebut keadilan. Yusuf kalau mau adil ya saudaranya harus dihukum. Apalagi dia berkuasa. Saudaranya pun ketakutan. Sebab secara logika Yusuf itu berhak membalas. Dan itu benar. Tapi benarnya keadilan tidak membawa kehidupan. Kebenaran keadilan itu hanya membawa kematian untuk orang yang bersalah. Lah kalau kita menuntut keadilan, kita pun akan dituntut keadilan. Lah kita pun dosa. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau nggak ngampuni dosa orang lain, engkau akan terjebak dalam hukum, engkau nggak bisa diampuni. Bukan Tuhan nggak mau mengampuni kita. Ini semua tatanan. Tuhan bilang pilihan kuhadapkan. Supaya kita ini bijak. Supaya kita ini jadi orang yang berhikmat. Supaya kita ini tidak jadi orang goblok. Milih kematian. Karena kita benci. Kita milih benci. Maka orang itu kalau bukan kita. Kalau kita ada atau orang itu milih benci. Dia jadi joker. Dia mati sebagai monster. Walaupun dia benar. Karena dia pihak yang disakiti. Dia diperlakukan tidak adil. Bagaimana orang diperlakukan tidak adil bisa menemukan kehidupan? Lihat Yusuf diperlakukan tidak adil, tapi dia bersama dengan Tuhan. Ketika orang dalam hidup dalam perjanjian, maka yang tidak adil itu bisa dijadikan satu kekuatan untuk dia masuk dalam janji yang Tuhan sediakan. Dan itu tidak berlaku semua orang.
Orang lain mati. Bayangkan seorang Daud dimusuh oleh raja. Diuber-uber, ditombak 2 kali kok luput. Karena satu kata, the Lord be with him. Siapa orang-orang yang dikatakan disertai Tuhan? Adalah orang yang punya perjanjian. Dan itu tersedia buat Anda dan saya. Tapi Anda harus memahami dan tidak ujuk-ujuk. Anda harus ngerti tatanan persyaratan. Jadi benar belum tentu hidup. Benar bisa hidup, bisa mati. Kalau salah pasti mati. Kalau salah pasti mati. Tapi benar bisa hidup, bisa mati. Dan banyak orang benar, baik, mati. Karena titik persoalannya bukan benar dan salah. Hidup dan mati. Kata kehidupan ini tidak ada di dalam nabi siapapun. Saya bisa tantang. Hanya keluar dari mulut Kristus. Semua agama itu bicaranya benar salah. Anda cek. Dan itu menunjukkan dia nggak punya solusi. Karena akar persoalan itu bukan benar salah. Adam itu bukan benar salah. Adam itu mati. Power of death. Lihat. Siapa ahli Taurat? Suka baca kitab suci. Kau menyelidiki kitab suci. Punya hidup moral. Aku tidak mencuri. Aku bukan penombong. Aku bukan bezina. Betul ya? Dia pamer begitu. Puasa seminggu, berikan perpu, nyebrang laut untuk mentobatkan orang. Dan Tuhan bilang kalau hidup keagamaan tidak lebih benar. Bahasa Inggrisnya righteousness. Jadi ekspresi ini nggak salah. Tapi kalau itu tidak ada kehidupan, itu tetap mati. Mereka persoalan apa? Mereka nggak punya belas kah? Mereka tidak punya kasih akan Allah. Bukan love to God. Perbuatan-perbuatan keagamaan. Mereka tidak punya noun, the love of God. Not the love to God. Not the love, jadi tidak ada di sini. Beingnya itu nggak ada. Aktivitasnya punya. Ini saya berkata ini bukan sebagai orang yang anti aktivitas rohani. Saya ini orang yang terpanggil bergerak dalam aktivitas rohani. Tapi saya tidak ingin terjebak aktivitasnya yang saya kejar. Saya tidak selamat hanya karena saya punya kependetaan. Tapi saya tidak menolak kependetaan, perlu itu. Nah, orang Farisi dalam teologi yang benar membelokkan Sabat yang sebetulnya untuk manusia, kebaikan untuk manusia, manusia suruh jadi budaknya. Jadi ragi orang Farisi, manusia suruh jadi budaknya. Tuhan tuh hukum. Saya kemarin baru ngajar di sekolah Alkitab. Ada orang yang jadi dia depan, kamu kalau enggak gini, kamu salah, kamu melanggar, kamu dihukum Tuhan. Jadi akhirnya ayat itu jadi intimidasi. Berita yang membawa kematian. Matinya di mana? Di frekuensinya. Ini loh, 2 frekuensi yang berbeda. Membuat air ini jadi berbeda. Frekuensi itu nggak bisa dilihat dengan mata jasmani. Frekuensi itu tidak soal dia bisa hadir frekuensi yang berbeda dalam ayat yang sama. Jadi kita nggak boleh berhenti ayat yang benar, konsep yang benar, frekuensi juga yang benar. Dua-dua. Jadi di dalam dunia ini frekuensi 432. Satunya frekuensi berapa ini? Lukas tahun. Satunya 432, satunya 440. Yang satu bikin orang stres, yang satu bikin
healing. Wow, ini diselidiki. Bagaimana pengaruh frekuensi bagi jiwa. Ini orang motivator, orang itu dia selidiki benar. Nah, pengurapan saya percaya, dia pengurapan membuat sebuah frekuensi. Kalau Lukas main keyboard dalam urapan, itu ada frekuensi yang mengikuti, yang membuat mungkin suara secara fisik itu sama, tetapi saya nggak bisa jelaskan gimana. Ada sesuatu yang frekuensi yang masuk, yang masuk, dan itu tidak kelihatan. Masuk bukan hanya di jiwa, tapi masuk dalam roh kita. Nah, tipu daya hukum tertulis, makanya kalau kita baca dalam paradigma ini, kita baru ngerti. Inilah tanda anak Allah dan anak iblis. Orang yang tidak berbuat kebenaran. Jadi konsepnya ayat ini harus benar. Tentu saja itu nggak bisa ayat imoralitas. Doktrin yang sesat. Benar, tetapi dalam frekuensi yang benar. Kasih. Jadi kalau dia berbuat kebenaran, aktivitas kebenaran, tapi dia membenci, dia dalam frekuensi kebencian, dia anak iblis. Karena ini dan demikian juga. Atau jadi salah satu dia bukan anak Tuhan. Jadi dia harus berbuat benar dan mengasihi. Mana? Wow. Oleh sebab itu tiap hari kita cek frekuensi kita di mana. Saya nggak ngomong benci aja, yang mengundang kuasa maut. Stres. Pahit sama keadaan. Kekurangan energi positif istilah saya. Frekuensi surga ini harus kita jaga. Lihat. Jadi barang siapa tidak mengasihi, saya bahasakan ya. Barang siapa tidak dalam frekuensi kasih. Compassion ini, mari kita nih compassion ini harus punya makanan, dapat makanan dan kita salurkan. Setiap orang yang membenci, orang yang tidak mengasihi dia dalam maut. Orang yang benci dia dalam maut, sekalipun dia berkhotbah, dia beraktif di dalam sebuah kegiatan rohani. Maka Tuhan bilang, saya ingatkan 3 orang profil kedurhakaan. 3-tiganya adalah orang yang terlibat dalam aktivitas rohani. Kain, Biliam, dan Korah. Siapa Kain? Orang yang bertekun dalam ibadah. Tetapi dia frekuensinya adalah pembunuh saudaranya. Anda jangan kira dalam dunia rohani tidak ada orang yang membunuh saudara seiman. Sebab dia membenci saudara, dia adalah seorang pembunuh. Dan nanti bukan seperti Kain yang berasal dari sejat dan yang jadi di mata surga tidak bisa lari. Frekuensi Kain yang membenci adiknya itu seperti gelombangnya membuat dia terhubung maut, dia nggak pernah terhubung dengan surga. Dupanya nggak pernah naik karena frekuensinya nggak pernah match dengan dimensi surga. Karena dia membenci adiknya. Saudara yang hidup dalam kebencian, kemarahan karena Anda disakiti, Anda lihat kebenaran, Anda jangan mau diperbudak oleh kebencian. Katakan amin. Tuhan, lepaskan aku dari kebencian dan kemarahan. Karena kebencian itu membunuh kita. Iblis sudah jadi bapamu. Dia bicara sama orang yang puasa 2 kali. Mempunyai hidup moral. Membaca kitab suci. Itu. Iblis bapamu, karena engkau hidup, karena engkau ingin membunuh aku. Karena dia membunuh dan engkau melakukan apa yang menjadi keinginan bapamu. Engkau anak iblis. Padahal secara status sosial, status secara fisik, dia orang Yahudi dan pemilik menjadi umat kepunyaan Tuhan. Betul? Tapi karena mereka hidup dalam kebencian.
Tuhan bisa petakan secara roh, kamu anak setan. Saudara, saya ngomong begini bukan untuk menghakimi siapapun. Penasehat aja. Engkau melakukan hukum-hukum ini, tapi frekuensi ini hakikatnya, keadilan, kesetiaan, belas kasihan. Kalau frekuensimu tidak di situ, kau nggak punya truth. Tindakan itu hanya sebuah aktivitas. Jadi bersihkan yang di dalam, luarnya bersih. Bukan yang luar nggak perlu bersih. Tapi akar persoalannya bukan di luarnya. Ini ekspresi tindakan, tapi frekuensinya. Truth itu melahirkan righteousness. Lihat, saya nggak menuding gereja, bukan bermaksud demikian. Ini bukan soal kita, wah itu lihat gereja A, bukan. Ini mengintai setiap orang. Bukan kalau ada gereja A atau aliran A melakukan, oh berarti aliran itu semua. Bukan, ini bukan soal aliran. Tapi iblis itu bisa bersembunyi dan memanfaatkan bahkan teologi yang benar untuk membunuh saudara seiman. John the Ark dibunuh. Baru-baru ini, tahun berapa? Paus Yohanes Paulus II. Dia secara terbuka meminta maaf kepada orang Yahudi yang di dalam perang salib sudah dianiaya oleh gereja. Dan dia juga merestorasi hukuman gereja atas Galileo yang dihukum. Galileo dia di penjara seumur hidup hanya karena berbeda pendapat doktrin gereja waktu itu. Dan ironisnya justru pendapatnya Galileo yang benar ternyata. Salah aja nggak boleh dihukum kayak begitu. Ternyata dia benar. Pak, itu gereja A, Pak. Kerjaannya gereja B. Tunggu dulu. Ini bukan soal gereja A. Kita bukan musuh aliran siapapun, agama apapun. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Siapa lagi? Sudah ya. Nah, kita sudah belajar waktu di webinar bagaimana Bapak reformasi Martin Luther. Kita tidak ingin mengecilkan jasa dan rasa hormat kita kepada Martin Luther. Tetapi sejujurnya kita harus belajar sama seperti Alkitab. Alkitab menunjukkan tokoh Daud. Tetapi Alkitab tidak menghapus sebuah kejahatan yang dilakukan Daud. Alkitab itu sangat jujur. Itu orang pilihan yang Tuhan bilang, ini orang pilihan. Tapi kalau salah-salah. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati Daud. Ini di salah satu gereja saya bicara ini bukan dalam roh kemarahan. Artinya saya membenci, menuding, bukan. Tetapi artinya kita bisa sadar. Kita harus melawan rasa benci, rasa marah kepada siapapun. Ini lukisan apa? Babi, orang Yahudi menyusu babi. Permisi, ini rabi Yahudi melihat pantatnya, anusnya babi. Ini sebuah lukisan menghina orang Yahudi. Jadi orang Yahudi menyalibkan Yesus, orang Kristen juga menganiaya orang Yahudi. Siapa yang senang? Setan. Padahal orang Yahudi itu anak sulung, gereja itu anak bungsu. Dua-dua anak Bapa. Dan yang mengejutkan, kalau di antara peserta TSOW, Anda bergereja di aliran Reform. Saya tidak melawan siapapun, aliran saya tidak. Tetapi inilah sejarah.
tokoh yang dihormati oleh Reform, John Calvin. Dia pernah membakar hidup-hidup seorang tabib dan psikolog namanya Michael Servetus di Jenewa. Karena berbeda doktrin. Mengerikan. 2 Anabaptis diusir dari Jenewa setelah John Calvin berkuasa di Jenewa. Karena berbeda dengan, dan ada yang dimasukkan penjara. Mari kita melihat sehingga kita tidak ditipu. Kenapa Edom, keturunan Esau? Lihat di 2 Tawarik, ini Raja Amasya mengalahkan orang Edom, membawa para allah Bani Sir, dibawanya pulang sebagai allahnya. Jadi Edom itu punya allah asing. Coba perhatikan. Edom itu keturunan Esau. Esau itu siapa? Esau itu putune Abraham. Cucunya Abraham. Tetapi dia menjadi bangsa yang gak menyembah Allah yang benar. Ahli Taurat dalam doktrinnya Musa, tapi Yesus secara rohani memetakan kamu anaknya setan. Siapa yang bisa membawa kuasa apa yang membawa Edom menjadi penyembah berhala, Allah asing? Siapa kuasa apa yang membawa ahli Taurat menjadi anaknya iblis? Kebencian, marah. Dalam doktrin yang benar ahli Taurat. Kalau gitu nggak perlu benar, Pak. Bukan, kita perlu punya teologi yang benar. Tapi jadikan teologi ini sebagai sarana dan alat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bukan kita menjadi penyembah doktrin dan aliran teologi. Lihat, ini karena 3 perbuatan Edom dan 4. Dia mengejar saudara. Ini Amos. Jadi Edom itu tidak pernah berhenti benci. Orang Jawa bilang getingnya itu enggak pernah hilang. Diuber terus namanya keturunan Yakub. Bahkan sejarah mengatakan waktu Israel itu dijarah oleh Nebukadnezar, itu Edom tuh ikut menjarah. Jadi kemarahan yang dibawa dari generasi ke generasi. Dan ini dipatahkan di atas kayu salib ketika dia menjadi cacian, hujatan. Dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus mengalahkan, menghantam roh kebencian dengan kuasa kasih. Saya ngomong begini, saya belum apa-apa. Tapi mari kita pandang guru besar kita. Cara dia beroperasi. Cara dia bertindak. Oh Tuhan Yesus. Karena dia memendam amarahnya untuk selamanya. Anda baca itu. Membuat dia sekalipun cucunya Abraham. Akhirnya dia tidak ketemu Tuhan yang benar. Ketemu iblis. Sekalipun dia merasa itu Tuhan. Karena Anda dan saya nggak bisa nyembah ketemu Allah yang benar, Elohim, dalam kemarahan dan kebencian kepada saudara seiman yang berbeda pandangan. Saya melawan, bukan melawan aliran, saya melawan roh kebencian satu terhadap yang lain. Karena di situ iblis bercokol. Bukan berarti saya tidak pernah marah. Saya nggak pernah merasa benci kepada seseorang. Tapi waktu kebencian itu masuk, saya tidak mau. Saya melawan. Dan untuk itu saya rela sakit. Karena saya tidak mau diperbudak oleh rasa benci. Kita menumbuhkan kebencian dan mendidik generasi-generasi kita untuk membenci. Lalu kita mengklaim kebencian itu suci. Saya tidak mengerti bagaimana mungkin kebencian itu bisa menjadi suci. Ini ada seorang rohaniwan yang berpikir secara jernih.
Dan hari ini kita melihat ribuan orang percaya dengan sebuah dusta bahwa kebencian itu suci. Bunuh orang dengan benci itu katanya suci. No way. Kebencian itu tidak pernah suci. Karena kebencian itu adalah akar dari pembunuhan. Dan iblis adalah pembunuh. Karena dia benci itu sendiri, itulah iblis. Saya tidak berani mengutip quote-nya langsung, tapi saya memodifikasi. Seorang ulama namanya Gus Dur. Dan saya cukup ngefans sama ini orang unik. Dia berkata begini. Ini saya modified dalam aplikasi agama dengan kepercayaan Kristen kita. Jika kamu benci orang karena dia nggak baca Alkitab, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Tuhan, bukan Elohim, tapi Alkitab. Wah, aku bela Tuhan. Enggak, kamu tuh memberhalakan Alkitab. Bukan berarti kita nggak perlu bela Alkitab, tidak. Tapi kita nggak boleh benci. Kita nggak boleh membela Alkitab dengan kebencian. Jika kamu memusuhi seorang karena berbeda doktrin dan teologi, dengan kamu berarti kamu mempertuhankan bukan Tuhan, bukan Elohim, melainkan teologi. Doktrinmu yang kamu puja. Merek gerejamu yang kamu puja. Bukan Tuhan. Itu muncul jadi berhala. Yang dia bersembunyi. Dan orang nggak sadar. Berapa banyak orang nggak sadar muncul berhala-berhala baru. Jika kamu membenci orang karena melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Elohim tapi moral. Pertuhankan Tuhan, Elohim, Adonai, bukan yang lain. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Tuhan, Elohim, apabila kamu bersedia menerima mereka. Karena begitulah hakikat Tuhan. Ini orang pintar. Ini orang bisa mikir seperti itu. Kita nggak punya hak untuk membenci siapapun. Bukan kita membenarkan orang itu. No. Kita nggak boleh kompromi. Tapi kita nggak boleh benci. Muridnya Tuhan pun juga bisa. Waktu Tuhan ditolak sama orang Samaria, Yohanes yang katanya lemah lembut, dia bilang, Tuhan, apa aku perlu undang api biar mati kok bongkap deh. Langsung Tuhan, kamu nggak tahu roh apa di belakangmu. Langsung ditengking sama Tuhan. Itu iblis masuk. Kalau Yohanes saja bisa begitu, apalagi Anda dan saya. Semoga ini menyingkapkan saya sendiri bukan pemilik kebenaran. Saya pun gemetar di dalam kebenaran. Karena dalam hidup ini tidak mungkin kita tidak tersakiti oleh seseorang atau keadaan. Tapi kita melawan, bukan melawan orang. Kita melawan kebencian itu sendiri. Dan hukum Taurat tidak bisa menyingkapkan ini. Karena hukum tertulis tidak bisa membongkar persembunyiannya. Setan itu bisa mendelik dalam perintah yang luhur. Ahli Taurat tuh nyalibkan Yesus tuh apa? Kotak pembelaannya luhur banget. Dia menghina, merubah hukum Taurat. Dia menghina Tuhan, Allah, menyamakan dirinya sebagai Allah. Dia meniadakan wajah macam-macam tuduhannya. Betul ya? Dan dia merasa membela Tuhan. Dia mempelajari kitab suci. Dia bisa tahu Mesias itu kayak apa. Lahir di Bethlehem. Tapi waktu dia ketemu wujudnya, dia tidak kenal. Karena mereka tidak hidup di dalam kasih. Edom juga nggak ketemu Tuhan. Karena dia membenci saudara. Kita nggak bisa ketemu Tuhan dalam doktrin yang benar sekalipun.
kalau kita hidup dalam kebencian dan kemarahan pada saudara kita. Mari kita berdoa. Penasehat ajar Allah Bapa yang kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Isi penuhi hati kami dengan cinta-Mu Tuhan. Dunia sama-sama nasihat ajar Allah yang berkuasa. Dialah wujud dari Elohim, di mana seluruh kepenuhan Bapa itu tinggal di dalam Dia. Dan kita melihat kemuliaan Dia sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapa, kami berseru dan kami dengan gemetar, kami sujud di hadapan-Mu. Seperti Yesaya berkata, celakalah aku karena aku orang yang najis bibir. Terkadang kami tidak sadar, tangan kami tidak tahir, mulut kami tidak tahir. Tuhan, tahirkan mulut, tangan, dan kaki kami. Engkau tahu kami debu dan tanah. Seringkali hati kami tidak benar di hadapan-Mu. Tetapi Engkau memberi kepada kami penolong yang mengingatkan kami sekaligus memberi kekuatan kepada kami untuk kami mampu melakukan apa yang seharusnya. Lepaskan kami dari yang jahat. Lepaskan kami dari kemarahan dan kebencian apapun dan kepada siapapun. Karena kami tidak mau menjadi anak iblis, kami rindu menjadi anak Bapa. Ketika kami mengasihi, kami hidup dalam kasih. Dan kami hidup dalam kebenaran. Kami menjadi anak-anak Bapa. Yesus, kami tidak ingin kehilangan Engkau. Kami tidak ingin dinina-bobokkan hanya karena kata orang. Kami tidak ingin pada akhirnya Engkau nggak kenal kami. Kami rindu sungguh Engkau mengenal dan kami boleh mengenal Engkau, Tuhan. Sebab bukan agama yang menyelamatkan kami, tapi pribadi-Mu di mana kasih karunia dan kebenaran tatanan sorgawi itu berlaku. Lepaskan aliran kehidupan-Mu saat ini pada setiap peserta. Jikalau ada yang dibelenggu dengan roh marah, kebencian, di sana juga akan melahirkan sakit penyakit. Saat ini di dalam nama Yesus HaMashiach Adonai, di mana dalam nama Yesus patah lepas, keluar dari hidup anak-anak Tuhan. Darah Yesus menyucikan dan mentahirkan kami. Penuhi kami dengan rasa pengampunan dan jadikan tangan kami terulur. Bahkan mereka yang pernah berbuat jahat kepada kami. Ampunilah dosa dan salah kami sebagaimana kami mau dan bersedia mengampuni dosa kesalahan orang lain. Berkat-Mu, your blessing, your forgiveness, your presence be upon us. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kelihatannya waktunya udah larut.
Mungkin kita punya waktu 15 menit. Silakan. Kalau mau tanya nanti juga bisa lanjut di WA group ya. Tapi tolong saya dikasih tahu. Pak Steve bisa kasih tahu kalau memang ada pertanyaan. Maksud saya di WA group. Tapi sore malam ini saya beri kesempatan kalau ada 1 atau 2 orang. Poin ke-6 nanti masih dilanjutkan poin ke-7. Keterbatasan hukum Taurat. Nanti dalam session yang ke-5. Jadi kita bisa melihat, memposisikan, dan peta dari keberadaan. Nggak ada? Belum ada. Oke. Bagaimana internetnya? Lancar atau putus-putus? Oh, good. Puji Tuhan. Berapa Mbps? 2015. Oh, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mantap 20. 10 aja udah bagus. Tidak ada yang salah dalam hukum tertulis. Salahnya ketika orang memposisikan hukum tertulis menjadi berhala baru. Karena hatinya nggak benar, dan kedua, dia tidak mengenal Tuhan. Karena di balik hukum tertulis hanyalah bayangan dari wujud dari hukum itu sendiri. Atau kebenaran itu sendiri. It's a person. Makanya dalam Tritunggal, Trinitas, kan Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman, dengan firman. Jadi tidak ada yang tercipta ini tanpa melalui firman. Jadi di dalam kepercayaan yang lain itu ada kesamaannya. Bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman. Dan firman itu kekal. Pertanyaan yang logis. Kalau segala sesuatu diciptakan melalui firman. Firman itu ciptaan atau bukan? Pabrik roti punya mesin buat roti. Mesin buat roti itu roti atau bukan? Bukan. Karena dia yang menjadikan roti. Amin. Kalau dia kekal, dia kapan ada? Dia bukan bukan ciptaan, dan dia kekal. Berarti kan tidak mungkin setelah Allah. Kalau setelah Allah kan dia tidak kekal. Kalau sebelum Allah kan tidak mungkin. Dan Yohanes menyingkapkan dengan keren dan excellent. Pada mulanya adalah firman. Dia permulaan, sama seperti Allah. Dan dia bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Dia wujud sekaligus dari Bapa. Perkataan saya wujud ekspresi dari perasaan saya dan pikiran saya. Dialah firman. Dialah Kristus. Di dalam dia ada kehidupan. Dan Allah itu kasih. Di dalam kasih itu, kehidupan itu selaras dengan kasih. Sefrekuensi. Maka Yohanes mengunci, siapa yang tidak mengasihi saudara, dia pembunuh. Itu kuantum banget. Itu bukan doktrin. Itu kayak orang menjelaskan fisika gitu. Kalau air dimasukkan suhu 0 derajat dan 1 atmosfer, itu pasti jadi es. Kalau siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh, dan pembunuh tidak mungkin punya hidup yang kekal. Dia nggak ada. Kehidupan Allah nggak nyampe. Karena dia dalam frekuensi kebencian.
Oke? Sehingga kembali, kita harus ketemu wujud dari iman. Kita harus ketemu wujud dari firman. Kita harus mengarahkan di mana kehidupan itu berada. Bukan di mana benar salah. Benar belum tentu hidup, tapi kehidupan pasti benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau sudah singkapkan sesuatu yang kalau kami terima dengan benar akan mengubah hidup kami. Kami tidak kau panggil menjadi pengikut agama. Tapi kami kau panggil untuk terhisap dalam satu gereja lokal. Kami terhisap dalam sebagai batu yang hidup bersama-sama. Kami dipanggil untuk menerima tubuh Kristus yang lain. Tapi pengikutian kami tertuju kepada Sang Kepala adalah Kristus. Jadikan kami batu hidup yang membawa persembahan rohani, spiritual sacrifice di dalam spiritual house, dalam rumah rohani. Sehingga kami jadi batu yang hidup, bukan batu yang mati. Lepaskan kami dari dosa Kain dan lepaskan kami dari dosa Biliam dan lepaskan kami dari dosa Korah. Yang mendustai banyak orang, yang sekalipun di dalam tampak luar melakukan satu aktivitas rohani dan benar. Tetapi mereka terjebak, tertipu oleh sebuah kuasa maut, dosa dan maut yang menipu dan mendustai mereka. Lepaskan kami dari semua yang jahat. Sehingga kami menjadi anak-anak Bapa yang tinggal dalam anugerah. Ampuni dosa dan salah kami. Dan bawa kami terus, isi kami dengan cinta-Mu. Dan jadikan tangan kami terulur buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Setelah berkat rohani, berkat jasmani datang. Haleluya.